Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video pembelajaran ini saya akan bahas materi mengenai negara dan konstitusi. Sebelum membahas materi tentang negara dan konstitusi lebih lanjut, perkenalkan saya Ajeng Dewanti, mahasiswi semester 2 Universitas 11 Maret, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video pembelajaran ini untuk memenuhi nilai mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi poin-poin penting yang akan saya bahas mengenai negara di dalam video ini yaitu yang pertama, pengertian dari negara, yang kedua, unsur-unsur negara, yang ketiga, sifat-sifat negara, yang keempat, tujuan negara, dan yang terakhir, fungsi negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Jadi pada prinsipnya, setiap masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Karena organisasi negara ini sifatnya mencakup semua orang yang ada di wilayahnya, dan kekuasaan negara berlaku bagi orang-orang yang ada di wilayah tersebut. Sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban tertentu terhadap orang-orang yang menjadi anggotanya. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa melalui organisasi negara ini, kondisi masyarakat yang semacam itu sulit untuk diwujudkan, karena tidak ada pemerintah yang mengatur kehidupan mereka bersama. Poin pertama yang akan dibahas yaitu pengertian negara. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari suatu negara. Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia. Sedangkan menurut pendapat dari Uripan Noto Hamijoyo, negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Setelah melihat pendapat dari beberapa ahli mengenai negara, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintah yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Nah, negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh manusia atau oleh warga negaranya sendiri untuk mengatur pola hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai unsur negara. Dengan memperhatikan pengertian negara sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat dikatakan bahwa negara memiliki 3 unsur. Jadi di video kali ini saya akan membahas satu persatu mengenai unsur negara. Unsur negara yang pertama yaitu rakyat. Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Apa itu perbedaan penduduk dan bukan penduduk? Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal, menetap atau berdomisili di suatu negara. Sedangkan bukan penduduk yaitu orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu dan bukan dalam maksud untuk menetap. Jadi penduduk yang merupakan anggota yang sah dan resmi dari suatu negara dan dapat diatur sepenuhnya oleh pemerintah negara yang bersangkutan dinamakan warga negara. Sedangkan di luar itu semua dinamakan warga negara asing. Warga negara yang lebih erat hubungannya dengan bangsa di negara itu disebut warga negara asli, yang dibedakan pengertiannya dengan warga negara keturunan. Jadi, rakyat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk terbagi menjadi warga negara dan warga negara asing. Warga negara terbagi menjadi warga negara asli dan warga negara keturunan.
Jadi di sini saya akan membahas sedikit secara garis besar bagaimana kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama yaitu berdasarkan ius sanguinis. Apa itu ius sanguinis? Jadi ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan orang tuanya dimanapun anak itu dilahirkan. Yang kedua berdasarkan ius soli. Ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Yang ketiga, melalui naturalisasi. Apa itu naturalisasi? Jadi, naturalisasi adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Naturalisasi itu misalnya melalui perkawinan. Unsur negara yang kedua yaitu wilayah dengan batas-batas tertentu. Ada 3 batas wilayah laut yang dimiliki Indonesia. Batas-batas tersebut adalah yang pertama batas laut teritorial. Batas laut teritorial adalah bagian laut selebar 12 mil laut diukur dari garis dasar kepulauan ke arah laut. Batas wilayah laut Indonesia yang kedua yaitu ada batas landas kontinen. Apa landas kontinen? Yaitu dasar laut dan tanah yang terletak di luar laut teritorial hingga tepian benua. Landas kontinen memanjang dari pantai hingga ke kedalaman laut 100 sampai dengan 200 meter. Batas wilayah laut Indonesia yang terakhir yaitu ada zona ekonomi eksklusif atau yang biasa disingkat dengan ZEE. Batas ZEE adalah 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Kewenangan negara di wilayah ZEE ini adalah kewenangan memanfaatkan sumber daya, baik di laut maupun di bawah dasar laut. Unsur negara yang ketiga yaitu pemerintah yang berdaulat. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pemerintah yang berdaulat, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu apa arti kata kedaulatan. Kedaulatan artinya kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. Poin selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai sifat negara. Seperti yang diketahui bahwa negara memiliki sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan sifat-sifat dari negara. Yang pertama yaitu sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Yang kedua yaitu sifat monopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan sesuatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Yang ketiga yaitu sifat mencakup semua. Kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Artinya tidak ada warga masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Menurut Harold Zelaski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai keinginan secara maksimal. Sedangkan tujuan negara Indonesia tertuang dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara garis besar, ada beberapa fungsi yang harus dijalankan oleh suatu negara. Yang pertama, mengupayakan kesejahteraan warganya agar dapat menikmati kehidupan yang layak. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan dan membina budi pekerti warganya.
Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Yang keempat, mempertahankan negara dari gangguan eksternal. Yang terakhir yaitu mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai konstitusi. Poin-poin penting yang akan dibahas yaitu pemahaman konstitusi dan undang-undang dasar. Yang kedua yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi. Yang ketiga, perubahan konstitusi. Dan yang terakhir, peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar pemerintah suatu negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan yang mengaturnya. Sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau pertingkatan dari aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai dengan aturan yang paling rendah. Aturan yang paling tinggi tingkatannya dalam suatu negara dinamakan konstitusi atau kita sering sebut dengan undang-undang dasar. Dengan konstitusi diharapkan organisasi negara tertata dengan baik dan teratur, dan pemerintah yang ada di dalamnya tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Pemahaman konstitusi dan undang-undang dasar. Undang-undang dasar adalah suatu kitab atau dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan hukum yang pokok atau dasar yang sifatnya tertulis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Sedangkan konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan hukum dan ketentuan hukum yang pokok atau dasar yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan. Menurut Safarnim Lohman, ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi. Yang pertama, konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Poin terakhir yaitu mengenai peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran konstitusi bagi kehidupan negara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara. Sekian pemaparan materi negara dan konstitusi. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat dan bisa membantu teman-teman untuk memahami materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.